Selamat datang kembali di Kopi Jowo Channel, tempat kita berbagi cerita, pengetahuan, dan inspirasi. Pada segmen Kisah dan Hikmah kali ini, kita tidak hanya mendengar kisah-kisah masa lalu, tetapi juga menggali hikmah dan pesan moral yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapkan secangkir kopi hangat, dan mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Kita lanjutkan kisah perjalanan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, dua manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa atas kesalahan mereka di surga, Allah menurunkan mereka ke bumi. Disinilah kehidupan manusia dimulai. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah, penuh dengan hikmah, pelajaran, dan ujian hingga kini menjadi teladan bagi umat manusia. Turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Menurut para ulama, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di tempat yang terpisah di bumi. Nabi Adam dikatakan turun di India, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah, yang dalam bahasa Arab berarti nenek, karena beliau adalah nenek moyang manusia. Setelah masa pencarian yang panjang, akhirnya Allah mempertemukan keduanya di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah di Arafah, dekat kota Mekah. Tempat ini menjadi simbol cinta dan rahmat Allah kepada hambanya. Dalam pertemuan itu, Nabi Adam dan Siti Hawa bersyukur kepada Allah atas rahmatnya yang mempertemukan mereka kembali. Lalu mereka memulai kehidupan bersama sebagai pasangan di bumi. Anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai banyak anak. Menurut riwayat, setiap kali Siti Hawa melahirkan, Allah menganugerahkan pasangan anak kembar, yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Anak-anak ini menjadi generasi pertama umat manusia, dan dari mereka lahirlah keturunan-keturunan yang mengisi bumi. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ujian kembali datang. Dari kisah anak-anak Nabi Adam, kita mengenal dua nama yang sering disebut, Qabil dan Habil. Mereka adalah dua putra Nabi Adam yang menjadi bagian dari peristiwa penting dalam sejarah manusia. Kisah pertengkaran Qabil dan Habil. Qabil dan Habil adalah dua anak laki-laki Nabi Adam yang memiliki karakter dan perilaku yang sangat berbeda. Habil dikenal sebagai seorang yang taat, rendah hati, dan penuh kebaikan. Ia bekerja sebagai seorang peternak. Sementara itu, Qabil memiliki sifat yang keras, iri hati, dan cenderung membangkang. Ia bekerja sebagai petani. Ketika anak-anak Nabi Adam tumbuh dewasa, Allah memberikan perintah agar setiap pasangan anak laki-laki menikah dengan pasangan kembar dari saudara yang lain. Habil yang taat kepada perintah Allah menerima keputusan ini dengan ikhlas. Namun, Qabil menolak. Ia merasa bahwa pasangan kembarnya lebih cantik dan tidak ingin menyerahkannya kepada Habil. Sebagai bentuk penyelesaian, Nabi Adam memerintahkan kedua anaknya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Barang siapa kurbannya diterima, dialah yang berhak atas keputusan tersebut. Habil mempersembahkan kurban berupa domba terbaik yang ia miliki, sementara Qabil memberikan hasil panen yang buruk. Allah menerima kurban Habil karena ia mempersembahkannya dengan ikhlas, sementara kurban Qabil ditolak karena ketidaktulusannya. Hal ini semakin memicu kemarahan dan iri hati Qabil. Dalam kemarahannya, Qabil akhirnya mengambil keputusan buruk. Ia membunuh Habil. Peristiwa ini menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Penyesalan Qabil. Setelah membunuh Habil, Qabil diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia bingung bagaimana cara mengurus jenazah saudaranya. Saat itu, Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk mengubur burung lain yang mati. Dari peristiwa ini, Qabil belajar untuk menggali tanah dan mengubur tubuh Habil. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak yang menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya.
Berkatalah dia, "Oh, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Dari kisah ini, kita belajar betapa bahayanya sifat iri hati dan amarah yang tidak terkendali. Setelah kejadian ini, Nabi Adam dan Siti Hawa melanjutkan hidup mereka di bumi. Mereka terus berdakwah kepada anak-anak dan keturunan mereka untuk selalu taat kepada Allah, menjauhi dosa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Allah memberikan umur yang panjang kepada Nabi Adam. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi Adam hidup selama 1000 tahun. Namun sebelum wafat, Nabi Adam sempat menyaksikan kesulitan dan permasalahan yang dialami oleh keturunannya. Wafatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika ajalnya tiba, Nabi Adam meminta kepada Allah agar diampuni dan ditempatkan di tempat terbaik. Allah mengabulkan doa tersebut. Malaikat pun datang untuk mencabut nyawanya dengan lembut. Siti Hawa pun wafat tak lama setelah Nabi Adam. Mereka berdua dimakamkan bersama di bumi. Namun, lokasi pasti makam mereka tidak diketahui dengan jelas hingga kini. Meskipun beberapa tradisi menyebutkan makam mereka ada di sekitar Mekah atau Jazirah Arab. Pelajaran dari kisah Nabi Adam dan Hawa. 1. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memakmurkan bumi sesuai dengan perintah Allah. 2. Taubat adalah jalan kembali kepada Allah. Kesalahan yang dilakukan manusia, seperti Nabi Adam, bisa dimaafkan jika kita sungguh-sungguh bertaubat. 3. Bahaya sifat iri dan dengki. Kisah Qabil dan Habil mengajarkan kita bahwa sifat ini dapat menghancurkan hubungan dan mendatangkan kerugian besar. 4. Allah Maha Pengampun. Bahkan setelah melakukan dosa, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk kembali dan memperbaiki diri. Sahabat Kopi Jowo, kisah Nabi Adam alaihissalam adalah awal mula sejarah kehidupan manusia. Dari beliau, kita belajar tentang tanggung jawab, ujian, dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Perjalanan kita masih panjang. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang keturunan Nabi Adam, bagaimana mereka menyebar di muka bumi, serta kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah para nabi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir segmen Kisah dan Hikmah kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update segmen menarik lainnya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kopi Jowo.